Halo teman-teman trader, kembali lagi di SETC Channel, dan pada video kali ini kita memasuki materi ketujuh, yaitu kita akan membahas tentang Fibonacci trading. Fibonacci trading. Oke, yang pertama harus kalian ketahui dulu apa itu Fibonacci. Fibonacci adalah sebenarnya nama orang ya. Dan Fibonacci inilah dia yang menemukan rasio harmonik yang selanjutnya kita kenal sebagai rasio Fibonacci. Jadi rasio Fibonacci ini merupakan hukum alam, maksud saya angka-angka alam yang harmoni, yang selalu terjadi berulang-ulang di alam, dan itu bisa kita terapkan juga dalam stok, cryptocurrency maupun forex. Nah, rasio-rasio itu akan kita bahas di video kali ini. Jadi, video ini akan saya potong menjadi 4 part. Yang pertama, kita bakal membahas apa itu internal Fibonacci retracement. Yang kedua, part kedua, Fibonacci retracement yang eksternalnya. Yang ketiga, harmonic price projection, dan yang terakhir tentang cluster Fibonacci. Jadi kita masuk ke yang pertama. Di video yang ini kita akan membahas tentang Fibonacci internal retracement. Oke, bagaimana konsepnya dari Fibonacci itu? Yang pertama, untuk internal retracement kita ketahui dulu bahwa rasionya yaitu ada 38,2%, selanjutnya 61,8%, dan juga sering para trader memasukkan 50% untuk rasio daripada tradingnya, karena 50% itu merupakan titik tengah dari suatu jarak, tetapi itu bukan merupakan rasio daripada Fibonacci itu sendiri. Yang terakhir 78,6. Tapi kalau saya sangat jarang menggunakan rasio 78,6. Yang paling utama skala prioritas kita adalah 61,8%. Bagaimana cara menerapkannya? Jadi kita langsung ke chart. Kita anggap ini belum terjadi. Di sini saya mempunyai chart Bitcoin USDT di time frame daily-nya. Ini kita asumsikan belum terjadi, dan harga masih di fase akumulasi ini ya guys. Oke. Harga kita lihat dia terus naik, dia membuat setelah akumulasi dia terus naik. Nah, harga setelah naik pasti ada yang namanya koreksi. Itu sudah pasti. Di dalam market setelah ada kenaikan pasti ada koreksinya. Dan yang kita ukur menggunakan Fibonacci adalah seberapa jauh dia melakukan koreksi ini dan di mana bottomnya. Inilah angka-angka ini yang merupakan target kita, target bottom daripada harga itu. Caranya bagaimana? Kita klik dari trending view kita, di sini ada yang namanya Fibonacci retracement. Kita klik dan kita tarik dari bawah ke atas guys. Kita tarik dari bawah ke atas. Dia akan mantul dari salah satu ini, dia akan mantul ke atas, dan kita lihat sendiri. Setelah dia mengenai daripada rasio Fibonacci 50% ini, maka harga akan mantul ke atas. Sebelum ini terjadi, misal harganya sudah drop di satu candle panjang ini guys. Coba saya perbesar, oke. Nah, di sini kita bisa berasumsi bahwa selanjutnya harga akan naik di area Fibonacci 38,2 atau 50% atau 61,8%. Dan ternyata dia naiknya dari Fibonacci 50%. Dia sudah menjadi bottom di sini dan harga kemudian reversal. Ini adalah target-target kita untuk entry kalau kita mau long. Itulah fungsinya daripada Fibonacci internal retracement. Dia sebagai penggaris harga itu bakalan di mana aja target-target kita untuk, dan ini juga bisa kita jadikan sebagai target entry yang pertama. Yang kedua untuk target take profit. Target take profit adalah kalau kita nge-short di sini, maka take profit kita
bisa di take profit 1 di 38,2, take profit 2 di 50%, dan take profit yang ketiga di 61,8%. Seperti itu. Ini bisa juga kita sebut sebagai pola XAY ya guys. Di sini X, di sini A, di sini B. XAB, maksud saya XAB bukan XAY. XAB ini untuk internal retracement, sedangkan XAY itu untuk external retracementnya. XAB. Ya. Di sini XAB, ini pattern XAB kita sebutnya. Dan harga naik setelah itu. Nah, harga setelah naik dia akan koreksi lagi, dan kita akan menentukan sampai mana harga itu akan berhenti koreksi. Kita bisa menggunakan Fibonacci lagi, dan kita tarik dari swing bawahnya ke swing atasnya. Ya, jadi ini adalah fase partisipasi. Oke. Kalau yang tadi ini fase akumulasi, itu biasanya dia mantul dari Fibonacci 61,8 atau 50%, tetapi pada fase partisipasi itu biasanya seringkali terjadi itu dia mantul dari Fibonacci 38,2%, dan kita lihat tepat sekali setelah menyentuh area 38,2%, harga kembali melanjutkan ke bullishnya. Seperti itu. Oke, kita lihat di contoh selanjutnya. Coba kita buka chart daripada ETH. Nah, di sini juga ETH. Ya, di ETH di sini ya tarik dari swing bawah ke swing atas, dan kita lihat di area ini 50%, sekitar 50%, maka harga akan reject dan kembali bullish ke atas. Ini untuk bullish. Dan sekarang bagaimana caranya kita menerapkan Fibonacci ini untuk bearish ya? Caranya tinggal kita balik aja. Seperti ini dia masih bearish, ini sudah bearish. Misalnya di sini dia sudah turun sampai sini, dan dia kembali naik. Dia naik. Nah, kita tidak tahu apakah dia sampai mana. Setelah dia naik ini kita tidak tahu sampai mana dia ini akan mencapai resistennya. Disinilah kita menggunakan Fibonacci internal retracement. Caranya kita balik aja, kita tarik dari atas, swing atas ke swing bawah, dan kita lihat tepat pada rasio 50% harga kembali terreject dan mantul kembali ke bawah. Jadi kalau kita long di sini, long di bottomnya ini, kita bisa take profit 1 mungkin di sini di 38,2, take profit 2 di 50%, dan take profit 3 di 61,8%. Ini untuk bearish seperti ini. Tadi bullish, tinggal kita balik aja. Dan ini juga kita bisa menerapkan Fibonacci ini untuk target short kita, short entry maksud saya, target entry short. Nah, setelah ini dia ke atas, kita tahu dia bakalan bearish karena di sini merupakan primary trend dan ini merupakan secondary-nya. Di sini kita bisa target entry kita di Fibonacci 50% untuk melakukan open posisi short selling. Oh ya, kalau begini berarti di sini adalah patternnya X ya. Tinggal kita balik aja, di sini X, di sini A, dan di sini B. XAB, XAB. XA harus lebih panjang daripada AB. Itu merupakan internal Fibonacci retracement. Begitu. Kita lihat lagi di chart BNB. Ya, di sini skenario bearish. Kita lihat tepat sekali setelah dia menyentuh area 38,2%, harga kemudian reverse. Di FTM misalnya, kita lihat lagi di, ya intinya seperti itu aja. Fungsinya ada 3. Yang pertama untuk target entry kita, yang kedua target take profit kita, dan kita juga bisa melihat sampai manakah harga itu akan berhenti koreksi pada market bearish maupun bullish.
kita akan lanjut ke part 2 dari video tentang Fibonacci trading ini, dan kita akan membahas tentang XAY, yaitu external retracement dari Fibonacci.